Masih perlu pakai voice note gak? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Baik, kita lanjut di dars balaghah di halaman 44 di bab al-faslu wal waslu. Al-fasl itu artinya secara tekstual pisah. Wal waslu secara tekstual apa? Wasal, sambung. Cuman apa yang diinginkan dari bab ini? Jadi kita diinginkan untuk mengetahui tempat yang seharusnya difasal dan seharusnya diwasal. Seharusnya dipisah, seharusnya disambung. Maksudnya apa? Yakni huruf waw. Ya, al-faslu maknanya adalah menyambung, memisah huruf waw. Kapan dimana antum nggak boleh masukin huruf waw pada dua kalimat. Adapun al-waslu nanti kita dijelaskan tentang di mana tempat antum sebaiknya taruh huruf waw ataf pada dua kalimat. Jadi kapan gunain harus pakai waw dan kapan nggak boleh pakai waw. Jadi ini pembahasan khusus masalah waw ataf. Ya, al-faslu kapan antum memisahkan waw. Al-wasl, wasl kita udah sering dengar ya, wasl kan nyambung. Kapan antum harus pakai waw di situ. Contoh, misal pada kalimat harus spidol ya. Pada kalimat misalnya antum bertanya kepada seseorang, apakah fulan telah sembuh? Ya, apakah fulan telah sembuh? Maka antum misalnya dia belum sembuh. Maka antum katakan apa? Hal ufiya fulanun misalnya min maradihi, apakah si fulan telah disembuhkan dari penyakitnya? Kalau misalnya belum sembuh, jawabannya apa? La. Terus doain dia apa? Syafahullahu. Ini kalau antum baca seperti ini, apa artinya? La syafahullahu. Nah, jadinya semoga Allah tidak menyembuhkannya. Maka di sini wajib antum wasal. La wa syafahullahu. Nah, ini kondisi-kondisi kayak gini. Gimana? Kapan antum harus taruh waw? Kapan antum nggak boleh pakai waw? Baik nggak boleh atau minimal disukai untuk nggak pakai waw. Ya. Nah, kata penulis tentunya di bab pertama yang al-waslu dulu. Enam. Ya, yang di kotak kata penulis al-waslu atfu jumlatin ala jumlatin bil waw. Ini bukan dia yang dibahas duluan ya. Yakni mengatofkan kalimat dengan kalimat yang lain dengan huruf waw. Ini wasal. Ini pembahasannya ntar pekan depan insyaallah. Nah, yang mau dibahas dulu adalah yang setelahnya tuh. Wal faslu, adapun fasl itu apa artinya? Pisah. Nah, definisi dalam ilmu balaghah adalah tarkul atfi, meninggalkan atof tersebut. Meninggalkan atof dengan waw. Wa yajibul faslu, nah yang dibahas fasl dulu nih. Wajib untuk memfasl, berarti nggak boleh pakai waw. Bainal jumlatain, pada dua jumlah, pada dua kalimat, fi mawadi'a salasatin, pada tempat yang tiga. Maksudnya ada tiga kondisi antum nggak boleh pakai waw di situ. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna bainal jumlataini kamalut tisol. Kalau ada dua jumlah kamalut ittisal, kamal itu artinya sempurna, ittisal bersambung. Ai ittihadun tamun. Ittihad artinya persatuan, tam sempurna. Maksudnya dua kalimat ini dia juga.
Ada dua kalimat, dia juga. Maksudnya bisa jadi kalimat belakangnya itu taukid buat yang depan, kalimat yang belakang atau enggak badal buat yang di depan, atau enggak cuma sekedar bayan penjelasan. Jadi antara dua kalimat, dia juga. Nanti ada beberapa contoh lebih jelas. Yakni bi antakuna tsaniyatu taukidan au badalan, yakni ketika kalimat kedua adalah taukid bagi kalimat pertama, atau badal, atau boleh antum tambahin di matanya au bayanan atau penjelas. Ini kondisi pertama, nanti dicontoh akan lebih jelas. Yang kedua, asani yang kedua, an yakuna bainal jumlataini kamalun qita'in. Kamalun qita'in. Yakni ketika dua jumlah kamal sempurna inqita terputus. Tadi di atas sempurna dia juga, yang sekarang sempurnanya sama-sama, atau sempurnanya yang satu bicarakan A, yang satu Z. Benar-benar ujung ke ujung. Nah, ini juga nggak perlu pakai wow. Nanti akan dijelaskan contoh. Ai tabayunun tamun. Yakni kontradiksi secara sempurna. Kontradiksinya diantaranya juga adalah ketika kalimat itu yang satu khobar, yang satu insya. Khobar masih ingat ya? Khobar kalimat yang antum mengkhabarkan saja. Bisa dikatakan betul atau salah. Insya kalimat yang nggak bisa dikatakan betul atau salah. Misalnya larangan, perintah. Ambilin buku, benar, nggak bisa kita katakan seperti itu. Nah, kalau ada khobar sama insya dalam satu kalimat, atau insya sama khobar, nggak usah pakai waw. Nanti dicontohkan lebih jelas. Kata penulis bi an la yakuna bainal jumlataini munasabatun. Yakni ketika di antara dua kalimat tidak nyambung sama sekali. Nah, ini nggak usah pakai waw. Nanti dicontoh lebih jelas. Yang ketiga, asalis an yakuna bainal jumlataini ma yushbihu kamalat tisol. Yakni kalimat yang ada dua kalimat yang dia menyerupai poin pertama, kamalut ittisal. Sempurna secara bersambung, dia juga. Ini semi-semi nih. Nah, nanti kita akan jelaskan. Bi antakuna tsaniyah, yakni ketika kalimat kedua jawaban li su'alin adalah jawaban dari pertanyaan yufhamu minal ula, yang dipahami dari kalimat pertama. Nanti dicontoh lebih jelas. Baru kita lihat idoh. Al-idoh penjelasan. Al-faslu wal waslu jauharun fi iqdi ilmil ma'ani. Pembahasan bab al-fasl wal wasl. Al-fasl tadi apa? Meninggalkan huruf waw. Al-wasl memasukkan huruf waw pada dua kalimat. Dia adalah jauhar. Jauhar itu apa ya? Mutiara atau enggak inti lah. Fi iqdi ilmil ma'ani. Pada kalung ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini bab pertama dalam ilmu balaghah. Jadi ini kalimat sanjungan aja ya. Faqad su'ila ba'duhum, sebagian para ulama ditanya, mal balago, apa sih ilmu balago? Kata sebagian ulama, ma'rifatul fasli wal wasli. Ya, ini mengetahui bab ini. Biasa ya, kalau antum ditanya sesuatu kemudian menjawab dengan induknya. Seperti Rasulullah SAW katakan, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Tapi bukan berarti haji itu cuman arafah. Banyak, cuman dia diantara yang intinya. Nah, sama kayak gini. Apa sih balaghah? Sebagian ulama mengatakan ma'rifatul fasli al-fasli wal wasl. Mengetahui bab ini nih. Karena saking susahnya. Lanjut. Wa qala Abdul Qahir, berkata Abdul Qahir, innahu, sesungguhnya la yakmulu, tidak akan sempurna li ihrazil fadilati fihi, mencapai, ihraz itu mencapai, memperoleh, al-fadilati, keutamaan, fihi, pada ilmu fasl wal wasl, illa kamula li sairi ma'anil balaghah, sampai antum sempurna dulu mengetahui ilmu balaghah. Bayangkan. Jadi idealnya ini ilmu yang paling terakhir babnya. Cuma karena babnya ma'ani ya udah. Karena butuh pengetahuan terhadap nahwu dan sebagainya, dan tentunya kebiasaan. Walil balaghiyin, dan bagi para balaghah, para ulama balaghah, la siyama al-awail, terlebih-lebih orang-orang yang di awal, fi mawatinil wasli, pada tempat-tempat mewasl, berarti menggunakan huruf waw, kalamun yahtazzu lahul wijdan, mereka punya komentar-komentar yang yahtazzu, mengguncang, lahu al-wijdan, wildan perasaan, yang mengguncang perasaan. Maksudnya saking dalamnya pembahasan ini. Wa tatribu, wallahu alam cara bacanya itu,
atau menyenangkan lahun nufus, jiwa-jiwa. Lima fihi min izhari asraril arabiyati, karena di dalamnya terdapat izhar, menampakkan asrar, rahasia-rahasia al-arabiyah, bahasa Arab. Ini baru mukaddimah nih, dia lagi nyanjung-nyanjung ilmu ini supaya antum melek dulu karena agak susah. Wa ibrazi mahasiniha, dan menampakkan keindahan-keindahan bahasa Arab, wa daqaiqiha, dan kedetailan-kedetailan bahasa Arab, wa israfatiha, dan kecemerlangannya, israf, kemuliaannya. Wa dhawabitu hadzal bab katsirah, dan ketentuan dari bab ini banyak. Kalau dhawabit itu berarti artinya kaidah, ketentuan, tapi babnya sempit. Ya, kalau qawaid, kaidah itu babnya besar. Misal kita kenal qawaid fiqhiyah, al-adatul muhakkamah misalnya, adat itu bisa jadikan hukum. Nah, ini untuk seluruh syariat Islam. Nah, kalau babnya sempit, misalnya khusus kaidah di bab balaghah, berarti dhawabit. Kaidah di bab muamalah berarti dhawabit. Dia kaidah tapi sempit. Wa ma'rifatul mutakallimi biqawaninin nahwi, dan pengetahuan seorang pembicara terhadap kaidah-kaidah nahwu, qawanin sebenarnya undang-undang nahwu, hiyallati tatbitu lahu al-isabata fi maqsadihi. Dialah yang akan tatbitu, menguatkan, lahu baginya, al-isabah, kebenaran. Maksudnya antum ketika pandai nahwu, ya, nanti di bab al-faslu wal waslu ini lebih cakap lah daripada orang yang enggak mengerti ilmu nahwu. Fi maqsadihi, pada maksud dari al-faslu wal wasl. Wa kadzalika, dan begitu pula taharrid diqqati, upaya mendapatkan diqqah ini kehalusan, fi ikhtiyaril kalam, pada pemilihan kata yang al-munasib, yang cocok, wal waqfil munasib, dan mengwaqaf secara cocok juga. Intinya ini masih pujian-pujian. Wal harfil munasib, dan cara memilih huruf yang cocok juga. Nah, ini nanti yang akan menguatkan pembahasan al-faslu wal waslu. Ketika antum pandai nahwu, ketika antum berupaya secara teliti memilih kalam yang cocok, berupaya waqaf di tempat yang cocok, berupaya memilih huruf yang cocok. Ila akhir, sampai akhir. Nah, baru masuk nih. Mawadi'ul fasli, tempat antum wajib memfasal. Apa tadi fasal? Apa artinya? Meninggalkan huruf waw. Yang pertama, idza kana bainal jumlataini ittihadun tammun. Jika dua kalimat ittihad tadi bersatu, tammun sempurna. Maksudnya dua kalimat itu dia juga. Wa yusamma, dinamakan juga kalimat kayak gini kamalul ittisal. Kamal sempurna, ittisal bersambung secara sempurna. Dua kalimat bersambung secara sempurna. Wa dzalika, hal tersebut, idza kana tsaniyatu taukidan, kalau kalimat kedua sebagai taukid, au badalan, atau badal minha, dari kalimat pertama, au atfa bayan. Nah, ini tadi hanya sekedar penjelasan aja. Ya, maka ini meninggalkan huruf waw. Misal taukid. Ya, dari panjang-panjang baru masuk nih. Misal taukid. Contoh misalnya kalimat kedua jadi taukid buat kalimat pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini bukan ini kitab ya. Biasakan kalau kita tahu alif lam terletak setelah isim isyarah badal. Untuk ayat ini enggak? Zalika mubtada, al-kitabu khobar, langsung. Jadi terjemahnya kitab ini. Ya, atafon, bukan kitab ini. Ini adalah kitab. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Kenapa pakai alif lam? Ya karena memang ini kitab, ketika antum baca dia di tangan antum. Saking spesifiknya udah di depan antum nih. Dan kenapa terjemahannya ini pada zalika? Ya karena di depan antum. Nah, Allah menggunakan zalika karena sebagian mengatakan martabatnya jauh. Jadi Al-Quran tuh biarpun dekat sama antum, tapi kedudukannya tinggi. Makanya seolah-olah jauh. Atau enggak cuma sekedar ta'zim aja, pengagungan. Wa jumlatu la raiba fi, nih kalimat la raiba fi, ini jumlah nih. Apa i'rabnya? La raiba fihi. Raiba isim la, fihi khobar la. Selesai kalimat, sempurna. Ada isim la dan khobar la.
taukidun wa bayanun, dia sebagai taukid dan penjelasan, wa tatsbitun dan penetapan. Jadi taukid liqaulihi zalikal kitab, untuk kalimat zalikal kitab. Ini adalah sebuah kitab yang mana kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Kalimat kedua taukid buat kalimat pertama, dia juga. Dua-duanya ngomongin Al-Qur'an. Jangan dipakaikan waw. Misalnya zalikal kitabu wala raiba fihi, nah, ini enggak fasih. Ya, wa fahuwa bimanzilati, maka dia seperti ucapan antum zalikal kitabu, zalikal kitabu. Ya, intinya dia juga. Ini kita lagi ngomongin kitab, kalimat kedua kita lagi ngomongin kitab yang sama. Maka jangan pakai waw. Walau kanal kalamu, kalaulah perkataannya wala raiba fihi, dan tidak ada keraguan padanya, lama hasala hadzal makna, maka tidak antum dapati makna taukidnya. Jadi seolah-olah kalau antum pakaikan waw, itu dua kitab yang berbeda. Mereka memahaminya gitu, orang Arab. Walaupun kita kalau baca ya sama aja kayaknya. Nah, mereka kalau kita kepakaikan waw pada kalimat kayak gini, seolah-olah dua zat yang berbeda. Contoh lain, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, tangguhkanlah orang-orang kafir, amhilhum ruwaida, tangguhkan mereka sedikit saja, kata Allah. Itu jangan pakai waw. Tangguhkanlah orang-orang kafir, tangguhkanlah mereka sedikit saja. Kalau antum pakai waw, nanti seolah-olah ada suruh dua penangguhan. Sedangkan kalimat yang kedua, amhilhum ruwaida, itu cara gimana antum nerapin famahilil kafirin. Tahu nggak? Famahilil kafirin, tangguhkanlah orang-orang kafir. Gimana caranya? Amhilhum ruwaida, tangguhin mereka sedikit aja. Bentar lagi mati kok, ibaratnya gitu. Kalau dipisah seolah-olah ada dua cara. Sedangkan yang dua itu untuk penjelasan yang pertama. Contoh kalimat lagi. Mahada basyaron in hada illa malakun karim. Ucapan perempuan-perempuan yang nyeset tangannya sendiri ketika melihat Nabi Yusuf. Mereka bilang mahada basyaron. Ini bukan orang. In huwa illa malakun karim. Ini nih enggak lain adalah malaikat yang mulia, saking gantengnya. Nah, dia meninggalkan huruf waw. Kalau pakai waw, mahada basyaron, wa in hada illa malakun karim. Sedangkan nggak boleh pakai waw, supaya kalimat bukanlah dia kecuali malaikat adalah penjelas bagi mahada basyaron. Ini bukan orang, melainkan malaikat. Nah, sama kayak bahasa kita. Ini bukan orang, melainkan malaikat. Gak ada dannya kan? Gak kita katakan ini bukan orang, ini bukanlah orang, dan dia tidaklah kecuali malaikat. Kalau pakai dia masih mending lah. Cuma kalau pakai dan dalam bahasa Arab jadi terpisah. Wa misalul badal. Contoh bukan taukid sekarang, tapi badal. Ya. Kata Allah, amaddakum bima ta'lamun. Allah, ini kan kalau nggak salah ayatnya, bertakwalah kepada zat yang amaddakum bima ta'lamun. Benar gak? Benar gak Anda baca itu? Benar ya? Contoh badal, wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Ayat fullnya. Bertakwalah kepada zat yang amaddakum, mematkan kalian, menghamparkan kepada kalian bima ta'lamun, terhadap apa yang kalian ketahui, nikmat-nikmat. Terus kalimat setelahnya Allah jelasin lagi, tapi cuma sekedar badal. Amaddakum bi an'amin wa banin. Allah telah amaddakum tadi apa terjemahkan? Menghamparkan kepada kalian hewan-hewan ternak dan anak-anak keturunan. Perhatikan, hewan ternak dan anak keturunan, nikmat dari Allah. Nikmat gak? Nikmat. Tapi dia badal ba'du minal kul. Badal sebagian dari yang seluruhnya. Masih ingat gak? Dulu badal terbagi jadi 4. Badal kul minal kul. Seluruh dari seluruhnya. Ini yang bisa nama-nama orang. Terus badal sebagian dari seluruhnya. Seperti misalnya ucapan hafizul Qur'ana sulusahu. Saya menghafal Al-Quran, terus antum datengin badal lagi sulusahu, sepertiganya. Sepertiga kan enggak seluruh dari Quran. Nah, ini badal ba'd minal kul. Seperti ini. Seperti yang di ayat ini. Amaddakum bima ta'lamun. Bertakwalah kepada Allah yang telah menghamparkan kalian nikmat yang kalian udah tahu. Amaddakum bi an'amin wa banin. Allah telah hamparkan kalian hewan-hewan ternak dan anak-anak. Itu baru sebagian dari nikmat yang sebenarnya Allah hamparkan.
Nah, karena si an'am wa banin bagian dari bima ta'lamun, tinggalkan huruf waw. Seandainya pakai huruf waw berarti nanti nikmat yang pertama lain, nikmat yang an'am sama banin lain lagi. Seperti itu. Contoh juga misal Allah katakan yudabbirul amro, Allah mentadbir seluruh perkara. Yufassilul ayat, kemudian Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya. Itu nggak pakai waw. Kenapa? Karena menerangkan tanda-tanda kekuasaan itu sebagian dari apa yang Allah urus dari perkara-perkara seluruhnya. Dan tadi awalnya yudabbirul amro, Allah mentadbir seluruh perkara. Tadbir itu mengatur seluruh perkara. Di antara yang diatur adalah menjelaskan ayat-ayat kekuasaannya. Paham nggak? Nah, maka ketika yufassilul ayat bagian kecil daripada yudabbirul amro, tinggalkan huruf waw. Kalau dikasih huruf waw nanti seolah-olah dia dua kedudukan yang berbeda. Yudabbirul amro satu, yufassilul ayat pekerjaan yang lain. Sedangkan dia juga cuma sebagai badal sebagian ba'd minal kul dari seluruhnya. Wa misalu atuf bayan, misal atfil bayan, misalnya atuf bayan, nah ini yang antum sudah kenal dah. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Ya, Abu Hafsin Umar bersumpah kepada Allah. Kata penulis Abu Hafsin fa'il wa Umar badal au ataf bayan minhu. Kata Abu Hafsin ini adalah fa'il dari aqsama. Umar badal atau ataf bayan dari kata Abu Hafsin. Ataf bayan kita belum belajar. Dulu ana tangguhkan. Wa Umaru huwa Abu Hafsin. Umar adalah Abu Hafsin. Dia juga. Walau kulta, kalau antum katakan wa Umaru, ada wawnya. Lataghayyarul makna, maka akan berubah maknanya. Wasarosman lizatin ukhra, maka nanti Umar sama Umar jadi zat yang lain, bukan si Abu Hafsin. Misal antum katakan aqsama billahi Abu Hafsin wa Umar. Berarti terjemahannya apa? Telah bersumpah kepada Allah Abu Hafs dan Umar. Sedangkan enggak ada dan situ. Yang diinginkan adalah ataf, berarti terjemahannya yaitu. Ini kondisi pertama. Gimana? Paham nggak? Insya Allah ya. Pokoknya kalimat kedua dia juga. Antum nggak usah pusingin. Ini masuknya taukid apa badal apa tabayan ya. Pokoknya kalau dia juga, insya Allah itu. Ya. Kalau contoh ayat coba deh, Anda cari lagi contoh ayat ya. Biar makin jelas. Tadi Anda udah foto di rumah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang pertama apa artinya? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidaklah bertutur dari hawa nafsu. Nah, kemudian ditaukid lagi, in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang dia ucapkan kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, kalimat kedua taukid buat wa ma yantiqu anil hawa. Enggak usah pakai waw. Contoh kalimat lagi. Yasumunakum su'al adab. Mereka tuh orang-orang Mesir, yasumunakum, menimpakan kepada kalian Bani Israel su'al adab, azab yang pedih. Kemudian tanpa waw, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Berarti tadi mereka menimpakan azab yang pedih. Apa azabnya? Nyembelihin anak laki-laki, dibiarin anak perempuan. Seandainya pakai waw, berarti ada azab lagi yang lain. Seandainya pakai ada waw nih, yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Berarti azab yang ditimpakan orang Mesir kepada Bani Israel ada dua. Pertama sembelih anak, kemudian menghidupkan anak perempuan, menyembelih anak laki-laki. Yang kedua, yasumunakum su'al azab, enggak dijelaskan azab apa lagi. Karena enggak pakai waw, berarti tadi tuh yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Itu penjelasan buat mereka tuh orang-orang Bani Israel nimpain azab kepada kalian dengan azab yang pedih, parah, yaitu menyembelih anak-anak kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Membiarkan hidup anak-anak perempuan azab bukan? Kenapa ada? Bukan itu. Bukan. Hah? Karena nanti enggak, bukan. Karena nanti ketika sudah besar dikit dijadikan budak seks. Azab tuh dua-duanya tuh. Ya, anak laki-lakinya udah masih baru lahir langsung disembelih saat itu,
perempuannya dibiarin hidup biar nanti jadi budak seks. Nah, itu dua-duanya azab. Nah, itulah penjelasan dari yasumunakum su'al azab. Contoh ayat yang lain. Qalu misla ma qalal awwalun. Mereka nih orang-orang Quraisy berbicara sebagaimana persis dengan apa yang orang-orang dahulu katakan tanpa waw. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Apakah nanti kami kalau mati kemudian jadi tanah, jadi tulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Perkataan ini adalah perkataan yang tadi menjelaskan di awal. Qalu misla ma qalal awwalun. Mereka orang-orang Quraisy berbicara sebagaimana orang-orang dulu udah berbicara kayak gitu. Apa ucapannya? Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Apakah kalau kita mati jadi tulang, jadi tanah, kita akan dibangkitkan lagi? Nah, ini kalimat yang jadi penjelas dari qalu misla ma qalal awwalun. Seandainya pakai waw, berarti ada perkataan lain yang di awal yang Allah nggak jelaskan. Misalnya pakai waw nih, qalu misla ma qalal awwalun. Mereka tuh udah berbicara tentang berbicara sebagaimana orang-orang dulu berbicara. Wa qalu, dan mereka berbicara juga a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman wa inna lamab'utsun. Berarti ada dua kalimat. Yang pertama yang Allah katakan mereka berbicara tapi Allah nggak jelaskan. Yang kedua mereka berbicara ini, apakah kalau kami mati jadi tanah kami akan dibangkitkan? Nah, karena nggak ada pakai waw, berarti ucapannya sama. Ini yang pertama, baru pertama. Gimana? Ini bab ini juga lama ini anak belajarnya juga. Sampai beberapa kitab baru paham. Yang kedua, idza kana bainal jumlataini tabayunun tamun. Kalau ini sedikit lebih mudah. Tatkala dua jumlah, dua kalimat tabayunun tamun. Tabayun kontradiktif. Kontras. Hitam putih. Tamun sempurna. Tapi ini ditinjau dari insya sama khobarnya. Wahwa mayusama bi kamalil inqita. Ya, dia nih yang disebut dengan kamalul inqita. Kamal sempurna, inqita terputus. Likhtilafihima fil khobari wal insya. Jadi kalau ada khobar sama insya, dua kalimat jangan pakaikan waw. Au bi an la takuna bainahuma munasabatun. Atau tidak ada munasabah apa? Kecocokan di antara dua kalimat tersebut. Kalam sirtil mazkuro, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan. Contoh yang mana yang disebutkan? Allahu alam. Coba faqauluka. Ada ucapan faqauluka. As-sama'u safiyatun ad-dunya mata'un. Ucapan as-sama' langit safiyah murni, maksudnya surga. Ad-dunya mata'un, sedangkan dunia hanya perhiasan. Nah, antara surga dengan dunia tidak ada tidak ada hubungan yang kuat. Maka dia disebut kamalul inqita, jangan pakai huruf waw. Kemudian contoh lagi, la munasabata bainal jumlatain idza atafta. Enggak ada kecocokan pada dua kalimat ini kalau antum ataf pakai waw, kata beliau. Wal atfu yufidu tasrik, sedangkan ataf memberi makna tasrik, perserikatan. Bainahuma, di antara dua kalimat, fi munasabatin ma, pada kecocokan apapun. Wala munasabata, sedangkan pada kalimat tadi tidak ada cocoknya sama sekali. Wallahu alam, wallahu alam. Ini as-sama kayaknya bukan surga berarti. As-sama di sini langit, sofia, apa sofia? Murni. Ya, wallahu alam. Ad-dunya mata'un. Ah iya benar. Sofia di sini langit. Ad-dunya mata'un, sedangkan dunia perhiasan. Kalau misalnya tadi ngomongnya jannah, misalnya al-jannah baqaun, ad-dunya fanaun, baqa sama fana. Nah, ini kan masih ada kaitan nih. Itu pakai waw. Seperti innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Lihat, ini berbeda tapi masih ada kecocokan. Ini pakai waw. Nah, kalau ini nggak ada urusan sama sekali, langit itu murni, dunia itu perhiasan. Paham nggak? Afwan, tadi anda salah terjemah. Kalau anda terjemahkan surga berarti harusnya pakai waw. Paham? Kalimat pertama sama kalimat kedua nggak ada urusan sama sekali. Jangan dikasih waw. Kok nggak nyambung sama sekali deh. Lagi ngomongin apa, tiba-tiba ngomongin wat ad-dunya mata'un. Langit itu murni. Misalnya murni itu maksudnya mungkin cerah gitu. Kemudian dia ngomong ad-dunya mata'un. Dunia itu cuman perhiasan, permainan. Nah, maka nggak usah pakai waw.
Ya, seandainya tadi surga maka dia pakai waw. Allahu alam. Kemudian kalau ucapan yang khobar sama insya atau enggak insya sama khobar. Nah, ini nggak boleh pakai ataf juga. Contoh, la tukallimni hadza awanu tasbihi. La tukallimni khobar apa insya? La tukallimni. Insya. Kan larangan. La tukallimni, jangan ngomong sama saya. Kemudian setelahnya hadza awanu tasbihi. Insya apa khobar? Nah, khobar ini adalah waktu tasbihku. Lihat, jangan ngomong sama saya, ini waktu tasbihku. Kalimatnya cocok. Tapi yang satu insya, yang satu khobar. Jangan dikasih huruf waw. Wal jumlatul ula insya'iyah. Kalimat pertama insya, la tukallimni. Jangan ngomong samaku. Larangan kan insya. Li'anna nahyun, karena dia larangan. Asaniyatu khobariyah. Kalimat yang kedua khobar, ngasih kabar. Ini waktu tasbihku. Jangan ganggu. Sama lah, bahasa kita juga nggak pakai waw kok. Ini waktu tasbihku dan jangan ganggu. Enggak ya. Ini waktu tasbihku, jangan ganggu. Nah, tuh. Kemudian al-atfu bil waw yuhimu ghairal murad. Mengatofkan dengan huruf waw pada dua kalimat ini mengesankan ghairal murad, apa-apa yang tidak diinginkan. Wal muradu huwa, sedangkan makna yang diinginkan adalah at-tanbih, peringatan. Ala anna hadzal waktu tasbihi, bahwasanya waktu ini adalah waktu dia bertasbih. Karena qala la tukallimni, jangan berbicara kepadaku. Lianna hadza awanu tasbihi, karena ini adalah waktu aku bertasbih. Wal atfu bil waw yulgi hadzal makna, sedangkan mengatofkan dengan huruf waw merusak makna ini. Yang kedua, khobar sama insya atau insya sama khobar, jangan kasih huruf waw. Contoh yang pertama tadi, dua kalimat insya atau khobar, tapi nggak nyambung sama sekali tadi. Lagi ngomongin langit, tiba-tiba lagi ngomongin dunia, maka jangan kasih huruf waw. Yang ketiga, idza kana bainal jumlataini, kalau di antara dua kalimat ma yusbihu kamalut ittisal, yang susah nih. Menyerupai kamalut ittisal, menyerupai poin pertama. Tapi bukan taukid, bukan badal, tapi jawaban. Lihat. Kaqaulihi subhana wa ma ubarri'u nafsi. Ini ucapan Allah, ucapan Yunus, ucapan Nabi Yusuf yang dihikayatkan oleh Allah. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak maksudnya gimana terjemahan enaknya? Barro ini kan apa? Berlepas diri. Maksudnya aku enggak jamin sama diriku sendiri. Nah, coba kita lihat di Depak gimana terjemahannya. Ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya. Kemudian seolah-olah ada pertanyaan, kenapa? Kemudian ada jawaban, innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena jiwa itu seringnya menyuruh kepada kejahatan. Lihat, kalimat pertama, kalimat kedua ada hubungan. Tapi kalimat kedua bukan taukid. Kalimat kedua juga bukan bayan dari yang di sebelumnya. Kalimat kedua juga bukan badal. Tapi kalimat kedua seolah-olah jawaban dari pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalimat pertama diucapkan. Jadi kayak klarifikasi duluan. Maka ini jangan kasih huruf wow. Ulang. Wa ma ubarri'u nafsi, aku enggak jamin terhadap diriku sendiri bakal bersih dari kesalahan. Seolah-olah dia nanya, kenapa? Innan nafsa la'amaratun bisu, karena jiwa seringnya menyeru kepada keburukan. Ammarah ini sigoh mubalaghah. Ammar yang banyak memerintah, bisu keburukan. Paham? Jadi dia bukan taukid dari yang kedua, bukan juga badal, bukan juga atau bayan kayak yang di poin pertama, tapi dia masih kayak konsekuensi dari kalimat pertama. Seolah-olah kalimat pertama ketika diucapkan memberi masih meninggalkan pertanyaan lah. Maka langsung diklarifikasi duluan, innan nafsa la'amaratun bisu. Jangan pakai huruf waw. Masih dia juga intinya. Fa inna qaulahu, karena sesungguhnya ucapanmu innan nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya jiwa banyak memerintah kepada keburukan, ta'lilun adalah ta'lil, sebab karena husuilah, seolah-olah dia itu ditanya, lima la tubarri'u nafsaka, kenapa kamu enggak menjamin dirimu sendiri? Kemudian langsung jawab innan nafsa la'amaratun bisu. Wa qad yakunu su'al madhkuran liqauli syair, ada juga yang kalimatnya
pertanyaannya tadi pertanyaan yang mungkin muncul. Kalau ini memang pertanyaannya muncul seperti qala li, seseorang berkata kepadaku, kaifa anta? Bagaimana kabarmu? Qultu alil, maka aku mengatakan alil. Falau qala, kalaulah dikatakan fak wa qultu, dan aku berkata alilun, sakit, alil saat ini sakit ya. La taghayyarul maqsudu, maka akan berubah maksudnya. Walam yasir jawaban li kaifa anta, maka tidak menjadi jawaban untuk kaifa anta. Wasara ikhbaran ma'tufan ala qala li, dan jadilah dia atof ke qala li. Ini rumit ini. Paham enggak ini? Yang ketiga. Jelasinnya juga susah nih. Misalnya qala li, dia berkata kepadaku kaifa anta, bagaimana kabarmu? Ini kan bisa langsung antum katakan alilun, sakit. Kalau antum katakan waqultu, berarti nanti waqultu atof ke qala li yang di depan. Jadi seolah-olah dia berkata kepadaku dan aku berkata. Sedangkan ini kan kalimat yang menunggu jawaban. Kaifa anta, bagaimana kabarmu? Baru nanti dijawab. Minimal kalau mau pakai atof pakai huruf fa. Faqultu alil. Jangan pakai waw. Karena waw kan bersama. Ya. Wallahu a'lam. Atau contoh yang terakhir deh, yang ketiga. Ada contoh terakhir yang mirip sama al-amaratun bisu. Ucapan Allah kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Ini ketika anaknya anaknya nggak mau naik kapal. Siapa nama anaknya? Kan'an. Dalam riwayat ya. Kemudian tiba-tiba Allah langsung ngomong gini, innahu amalun ghairu sholih. Karena dia itu adalah amalan yang tidak soleh. Kenapa Allah ucapin ini dan tanpa waw? Karena seolah-olah nanti Nabi Nuh akan bertanya, kenapa dia bukan keluargaku ya Allah? Innahu amalun ghairu sholih. Nah, jadi udah dijawab duluan. Sama kayak tadi ammaratun bisu. Ucapan kalimat pertama mengesankan kesalahpahaman, kemudian langsung ditutup pakai klarifikasi dengan kalimat kedua, yang mana kalimat kedua ini menutup kesan salah paham tadi di awal. Nah, ini poin yang ketiga. Nah, ya, bukan enggak ditakdir juga. Kalau istifham yang ditakdir memang ada kalimatnya. Ini cuma baru mengesankan aja. Ya. Wallahu a'lam ya. Pokoknya dia kalimat pertama ini mengesankan kesalahpahaman. Maka dijelasin sama kalimat kedua. Jadi dia nggak masuk poin pertama tuh. Kalau poin pertama kan memang kalimat kedua taukid atau badal atau atof bayan. Jadi kita balago ini udah main taukid atau badal atau atof bayan kalimat per kalimat. Kalau dulu kan kita belajar taukid ya buat satu kata doang kan. Nah, ini mau nggak mau udah belajar gitu nih. Ya, Anda ulang. Jadi antum nggak boleh pakai waw kalau kalimat kedua jadi taukid, badal pengganti atau atof bayan. Yang kedua, kalau kalimatnya insya sama khobar atau khobar sama insya, jangan pakai waw. Atau kalimatnya sama-sama insya sama-sama khobar, tapi nggak nyambung sama sekali. Lagi ngomongin apa tiba-tiba ngomongin apa. Ini nggak usah pakai waw. Sama yang ketiga tadi, kalimat pertama mengesankan kesalahpahaman, langsung ditutup pakai kalimat kedua untuk menutup kesan salah paham tadi. Nah, ini 3 poin yang antum tidak boleh pakai huruf waw. Wallahu a'lam. Contoh lagi yang misalnya nih, Afwan. Khobar sama insya atau insya sama khobar. Seperti ucapan idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ata. Hapuslah keburukan dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami mengetahui apa-apa yang kalian sifati. Pertama pakai fi'il amr, idfa. Kalimat kedua khobar. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami mengetahui apa-apa yang kalian sifati. Jadi pertama perintah, kemudian yang kedua khobar. Insya, khobar, insya, jangan pakai huruf waw. Wallahu a'lam. 40 menit.
Kalau belum ngerti nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan antum ada kesempatan belajar di kitab-kitab yang lain deh.